Selamat siang bagi kita semua. Saya Pian Agnesia baru Sudarup dengan NIM C1 C020121 dari kelas R11 Akuntansi akan mempresentasikan materi pelanggaran tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Pokok bahasan pada presentasi kali ini yang pertama pengertian biaya konversi, yang kedua penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung, yang terbagi atas 3 subbab, biaya bahan baku standar per unit produk, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang keempat, penyusunan anggaran beban usaha dengan subbab menyusun anggaran laba rugi. Ya, langsung saja pengertian biaya konversi. Biaya konversi adalah biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang terdiri dari penggabungan atau kombinasi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya konversi dihitung untuk memperkirakan biaya produksi, mengembangkan model penentuan harga produk, dan memperkirakan nilai presiden produk jadi. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk. Untuk perusahaan yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam atau pelicin kursi rotan, dan tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja tak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Upah untuk tenaga kerja langsung disebut biaya tenaga kerja langsung, sedangkan upah tenaga kerja tak langsung disebut biaya tenaga kerja tak langsung. Biaya tenaga kerja tak langsung merupakan salah satu unsur dari biaya overhead pabrik. Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang memelihara alat produksi seperti montir atau mekanik, termasuk unsur biaya pemeliharaan pabrik. Biaya pemeliharaan pabrik termasuk salah satu unsur biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. B. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. D. Mengadakan taksiran yang wajar. E. Memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tidak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar A. Perjanjian dengan organisasi karyawan, B. Dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata, dan C. Perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. JKST sama dengan P dikali JSTKL, yang dimana JKST sama dengan jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P sama dengan unit ekuivalen produk, JSTKL sama dengan jam standar tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung standar sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BPK LST. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik periode ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
Dalam biaya operasi pabrik terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya operasi pabrik variabel adalah biaya operasi pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya operasi pabrik tetap adalah biaya operasi pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expenses adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik, selain harga pokok jualan. Beban usaha terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Beban penjualan variabel contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Beban penjualan variabel besar kecilnya dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, semakin kecil beban penjualan variabel. Sedangkan beban penjualan tetap, contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Beban penjualan semi variabel seperti beban promosi penjualan dan lain-lain. Beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Menyusun anggaran laba rugi. Penyusunan anggaran operasional yang terdiri atas penyusunan anggaran jualan, penyusunan anggaran produk, penyusunan anggaran bahan baku, dan penyusunan anggaran biaya konversi dan beban usaha. Penyusunan anggaran induk terdiri atas anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional disusun untuk menyusun anggaran laba rugi, sedangkan anggaran keuangan disusun untuk menyusun anggaran neraca. Untuk menyusun anggaran laba rugi diperlukan beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menghitung sediaan produk jadi akhir. Langkah kedua, menghitung unit ekuivalen produk dengan metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Langkah ketiga, menghitung unit ekuivalen produk dengan metode masuk terakhir keluar pertama. Langkah keempat, menghitung kesediaan dengan metode pengharga pokokan penuh dan pengharga pokokan variabel. Langkah kelima, menyusun anggaran laba rugi. Sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.